di Mhm. bahan jualan gitu. Tempatnya lah, tempatnya Betul, juga gitu. gimana si akunting ini ngatur tuh duit yang masuk sebulan tapi mana yang bayar apa dulu, mana yang kemana gitu kan, Mhm. itu ya harus belajar Iya, kayak gitu. exactly. Mhm. Dan ini men, gue lupa tadi mau nanya Apa? pas background. Lu kan salah satu, cucunya Om Bob, almarhum Om Bob Sadino, ya kan? Ya ada yang bilang sih. Kok jadi chef nggak ngikutin bisnis keluarga? Ya Gue itu lupa banyak, nanya tadi. kayak banyak yang nanya sih Oke. Ngapain sebetulnya lu? ya. Ya kalau bisa dibilang sih ya gue Mmm, gitu, opa gue ya opa gue. Itu juga ya sebetulnya bukan opa gue direct ya, mmm, cuman opa ponakan lah gitu. mmm, Jadi gue cucu ponakan mmm, gitu sebetulnya. Cuman emang ya masih related, masih satu big family gitu. Cuman ada interest ada gitu, cuman itu dia, gue mungkin karena gue punya self esteem juga kan dan gue punya idealisme gue juga, gue mau mmm, hands on masak, gue mau ngurusin makanan gitu. Jadi kayak emang gue mau jadi tukang masak mmm. gitu. Kalau lo ngomong, oh Ivan jadi chef gede atau jadi businessman ini, no. Gue lebih happy gue pegang panci sama pisau Iya, dibanding gue pegang kertas pulpen atau di depan komputer iya. gitu. Jadi kayak eh, bikin gue happy ya dengan kayak gini gitu. Mmm, mhm Kan at the mhm. end of the day kita juga butuh apa ya? Lu harus ngelaksanain kegiatan lu sehari-hari tuh dengan tanpa beban kan Iya gitu. bener sih, Gitu. yang lu cintai lah dan Mhm, emang yang lu mhm. suka gitu dan Betul. I think lu sama gue sama, we are both Iya, lucky enough buat kerjain iya apa yang kita benar. passion Kita gitu kan. mau gitu Iya yang bisa kita bikin mau. kita happy gitu. Mhm Ya mhm. kalau nggak passion gimana lu orang kerja 15-18 jam di dapur bisa pulang nyantai-nyantai aja tidur besok pagi mandi kerja lagi gitu. Iya. Mungkin kalau yang lain kalau nggak passion ya nggak Iya bisa kalau bro. Iya yes, kan? kayak kepaksa, kerjanya Betul, kepaksa and there's kepaksa. nothing sadder dan kayak lu kalau kerja kepaksa sih, Betul gitu banget sih. tuh, Iya gitu. Jadi setuju. ya bisa dibilang gitu sih kenapa Mmm, mungkin ya nggak tahu ya mungkin bisa dibilang belum kali ya ke mmm, family business gitu. Toh juga anyway itu jalan, sempet gue bantuin juga beberapa mmm, beberapa aspek lah gitu mmm, sempet. Cuman emang gue nggak full time aja mmm. gitu sih. Milih jalan hidup sendirilah. Yes gitu, Yoi, karena apa ya gue juga agak kurang cocok dengan ya omongan orang-orang yang kayak oh lu udah dari keluarga ada ya mmm. udahlah hidup lu masa depan lu terjamin men gue Siapa bilang bilang? Iya. antara itu atau Heeh. gue bilang fuck it lah gue bilang Mmm, hidup gue gitu mhm. bukan ya oke it's good it's Iya, great gitu bener-bener sukses cuman ya kita juga mau lah mmm, jadi orang gitu oh kan iya jadi kayak betul. gue mikir ya gue punya jalan gue sendiri aja Mmm, gitu itu aja sih bisa oke dibilang. oke, mantap mantap. Iya carve your own path Hmm, guys, carve your own path. betul. Nah men, gue juga mau bilang, kita with all the Regency Radio team turut berduka cita karena nyokap lu. Thank you banget Jadi man. Thank you, kemarin thank you. guys yang gue bilang nih ada chef yang ada urusan mendadak tuh Chef Ivan, gitu kan, nyokapnya Mendadak sakit banget sih, iya. mendadak. Really sorry sih, gimana how do you coping up? Eh, yang pasti dari dalam diri gue sendiri sih. Mmm, Jadi kayak eee, bener-bener cobaannya mmm, lumayan ya. Ya dibilang berat ya mungkin banyak orang lain lebih berat juga. Cuman buat gue ini sesuatu yang istilahnya ya pelajaran hidup lah mmm, gitu. Tanggung jawab gue sebagai anak cowok, sebagai laki dari keluarga juga harus ngurusin keluarga kan. Jadi mmm, kayak ya gue cerita aja gitu. Sekeluarga gue one day itu positif COVID semua kan. mmm, Terus kayak habis itu serumah tes gua sama suami kakak gua aman dah. Jadi mmm, cuman bokap, nyokap, sama kakak gua ternyata positif. mmm, Nah, bokap nyokap, apa namanya, dirawat di rumah sakit, dianjurkan, akhirnya nyokap gua yang dapet rumah sakit udah. Tapi ternyata dia nggak survive gitu. mmm, Cuman kondisinya karena gua ngelihat gini, bokap gue sama kakak gue juga lagi sakit. iya, Kalau bukan gua yang ngurusin siapa lagi? mmm, Gitu. Gua nggak mau bikin kondisi ini makin parah, iya, jadi ya di situ gue dari awal ya kayak ya udah gue sok kuat aja udah. mmm, Bodo amat, gue anak laki, gue cowok, gue harus bisa ngurus ini semua buat keluarga gue kayak yang penting gue nahan aja semua iya, gitu. Sok kuat iya ya iya, bisa lah gitu. Jadi kayak eee, shock banget mmm. sih karena itu cepet Yes, terus, it happened really quick iya ya. cepet banget sih gitu, kita nggak tahu, nothing we can do about it gitu. Kita Mmm, udah usaha, oke cari rumah sakit, obat ini, obat itu, ada solusi lain atau apa-apa, kita juga cari-cari jalan mmm, gitu. Cuman abis itu kayak gue yakinin diri gue aja sih gitu, kayak gue berpegang sama kalau bukan gue siapa lagi.
Iya. gitu. Jadi kayak gue berpatok sama itu, mau gak mau gue harus survive untuk ngurusin keluarga gue yang lain juga. Habis itu ya udah bisa jalan, dibilang sedih ya sedih lah Oh pasti. pastilah. Apalagi kita anak cowok men, Iya, gitu kan. Kita pasti juga lumayan deket pasti sama nyokap gitu. Dan di situ gue cuman mikir itu satu sih, kalau bukan gue siapa lagi? Yang ada gue memperparah keadaan, bukan gue bikin makin baik gitu. Kayak yaudah gue coba lakuin sebaik mungkin aja sih gitu. Semua hal yang bisa gue lakuin ya, puji Tuhan ya sampai sekarang ya oke lah. Bisa berjalan, semua udah keurus, keluarga udah sehat. Lu udah segala ngantor macam. lagi tapi? Udah. Ya waktu itu juga in the meantime emang lagi abis Christmas kan. Waktu itu abis Christmas ke New Year sebetulnya gak terlalu sibuk kerjaan di urusan gue. Cuman paling tinggal operational outlet doang kan gitu. Karena resto waktu itu masih buka. Cuman kan New Year's Eve juga gak bisa bikin apa-apa waktu itu. Jadi gak terlalu sibuk juga lah. Cuman ngerjain siang sore gue bisa monitor dari WhatsApp, telepon, email ya udah beres sih gitu. Man, not to be religious, tapi kan selalu dibilang God will make a way lah, gitu kan. Dan pasti ada tujuannya lah, gitu kan. Ya hopefully whatever it is. Emang it's really hard, kayak waktu gue juga kehilangan oma gue juga, waktu itu gue juga di Denmark gitu kan. Gak bisa ngelihat, gak bisa datang dan gitu. Dan itu sangat tiba-tiba doang. Gue satu hari gue video call, satu hari bilang dia udah di rumah sakit, gue video call dia udah gak ngenalin gue. Terus habis itu udah lewat malamnya gitu loh. Itu berat banget kan pasti. Kalau mau dibilang kayak oke, pasti Tuhan punya maksud, tapi kan nggak tahu apa emangnya. Nah, gitu kan. itu. Nah, tapi ya ya namanya faith kan. Betul. Gitu loh. Jadi kayak I'm sure he has a plan lah for all of us gitu. Pasti kok, pasti. Sooner or later kita nggak bakal misalnya tahu. Make you tougher atau kayak begitu kan lebih apa ya, mental dibangun juga mungkin gitu kan. Try itu ngambil positifnya, betul. Itu juga yang gue lakuin lah gitu. Well, thank you for sharing loh. Pastilah. Thank you. Hopefully bisa yang kalau denger kayak everybody lah stay strong whatever it is kan. Lo punya tips anak-anak buat pendengar-pendengar kita nih? Banyak sih sebetulnya. Cuman ya pasti yang related sama yang tadi kita bahas itu tadi. Dari sisi kerjaan segala macam ya udah tau lah. Kita di F&B terutama di masak. Gue lebih suka ngomong F&B karena sebetulnya gini, F&B emang mostly makanan. Tapi di dunia minuman tuh juga mirip loh. Di dunia service juga mirip loh maksudnya kerjaannya gitu. Jadi teman-teman F&B pasti juga udah tahu lah gimana kerasnya ini industri ya. Exactly. Apalagi 2020 udah ngajarin kita there's nothing we can do about it, tapi mau gak mau kita harus survive kan gitu. Jadi kalau menurut gue yang pasti 2021 ini jangan nyerah sih. Gue tahu ya kebijakan pemerintah juga masih belum bisa dipastikan gitu kan. Kita juga gak bisa nyalain pemerintah gitu. They're doing their best gitu kan untuk bisa kayak gini. Cuman yang pasti 2021 menurut gue bisa jadi tahun kebangkitannya lagi sih, langsung kickback F&B ini sih. Amin. Amin banget ya, amin banget sih, amin yang banget. Yang penting jangan berhenti inovasi juga, emang harus dinamis gitu. Jadi kita ngelihat perubahan kebijakan, kita ngelihat peluang lain apa yang kita bisa kerjain gitu kan. Selama pandemi juga pasti teman-teman di restoran, hotel atau yang punya usaha lain dari yang nggak boleh dine in switching ke online, semua take away atau jualan di online platform segala macam gitu. Memang ada yang jalan, ada yang enggak, ada yang bisa cuman ya segitu-segitu aja, ada yang sukses. At least gitu. You try. Gitu at least you try, bener. Daripada lu nunggu, kasarnya nunggu mati doang. Iya, nunggu mati gitu kan. Gitu. Lu gak mati COVID, mati kelaparan. Gitu kan, serba salah. Gue kayak respect banget sama Amus gitu. Ya restoran sekelas Amus gitu betul, ya guys. Betul. Yang kayak ini udah award winning restoran yang emang fine dining. Lu gak bisa makan Chinese food di Amus, gak bisa gitu loh. Karena mereka udah makanan plastik. Tapi mereka jualan frozen food kok. Iya, jual frozen food, jualan burger, jualan apa catering, segala macam. Iya, jadi kayak anything to do if you will survive then do it gitu loh. Apapun itu. Gue lagi nyoba baru juga podcast. Gue tidak punya pengalaman ini. Tapi lu lama juga main podcast ini kan, ini aja udah, ini edisi berapa mungkin 100 something? 100 berapa ya? 110 ya? 112 ya segitu. Ya, makanya gue dari yang awal-awal lu punya podcast kan 1, 2, 3 masih itu, dengar, abis itu tiba-tiba, ini anak konsisten juga udah 50 something. Terus gue baru notice pas Vito. Pas Vito itu gue hitung dia udah
89 ya kalau Iya, saya. udah 80-an 90-an tuh dia tuh. Makanya pas gue lihat kayak gue bilang. Iya, dan gak berasa sih. Gak berasa pasti. Gue gak nyangka gue bakal enjoy doing it. Gue awal-awal bikin cuma karena lagi gak ada proyek, restoran udah jalan sendiri gitu kan. Jadi bikin killing time doang. Nongkrong. Ternyata ya abis itu ternyata restoran gue itu tutup, COVID and everything else. Ya I have this. Iya, betul. Yang gue bisa pelajarin gitu loh. Dan bisa dalemin lagi kan, lu kulik lagi. Walaupun bukan masak, cuman ya masih dunianya ini juga gitu. Dan kita udah ngundang Chef Ivan nih, anak-anak Trisakti udah pasti nih. Gue tagih dia 1.000 minimal. Gila. Masih banyak juga sih yang lain teman-teman gitu. Kayak pasti. Mungkin bisa gue bilang, 5 tahun belakangan kali ya, sosmed kan benar-benar nge-boost semuanya ya. Dari knowledge, dari branding, dari apalah semuanya. Dan connection sih. Iya, kayak sekarang segampang itu kalau lu mau kenalan, I love it. Kayak tinggal DM, hi. Iya, gitu. Dulu kan benar-benar lebih susah gitu kan. Juga masih banyak benar-benar orang-orang hebat yang kita gak tahu. Karena dulu sosmed belum kayak gini gitu kan. Belum bisa ngangkat orang, belum bisa ngebuka orang kayak, oh ini ada loh orang kayak gini. Wah keren banget nih gitu. Kita dulu gak tahu gitu. Exactly. Kayak ya menurut gue sosmed sekarang juga harus bisa tetap ngangkat yang dulu-dulu juga sih. That's why makanya gue juga banyak media kan yang emang serius sama itu juga gitu. Yang mungkin 10 tahun lalu belum keangkat media, mereka coba angkat lagi sekarang dan itu juga bisa booming. Jadi kayak ya seru juga sih, walaupun emang harus dinamis gitu, harus mikir cepet gitu kan. Kita sekarang harus kayak ya lu ada apa nih, bisa kayak gini-gini, bisa apa enggak bisa, yaudah cari yang lain lagi gitu. Apapun yang bisa dilakukan coba dulu deh. Betul. Coba dulu. Kayak ya gue pindah kerjaan gitu kasarnya. Ya coba aja dulu lah, gak ada salahnya. Lu mau ngapain lagi kalau gak nyoba? Betul. Gitu kasarnya itu kan. Iya, ya itu bisa dipakai untuk hal itu gitu. Apalagi untuk sekarang kan kayak wah lagi nih, udah bingung juga. Oke, man, for closing section kita will play a game namanya namanya itu Ivan Leonard. Kita mau main a game namanya You Better Know It. Oke, we throw quick question. Kalau lu nggak mau jawab bisa bilang pass, tapi we appreciate your answer. Oke, You Better Know It. Edisi Ivan Leonard. Secret talent, bro. Secret talent. Bisa bongkar Vespa. Bisa bongkar, itu gak secret, kayak lu udah pamerin di sosmed lu juga. Iya, tapi gak semua orang sih tahu. Bongkar. Oh jadi lu anak Vespa banget nih? Lumayan, emang gue get my hands dirty juga. Kalau emang gue lagi ngerjain sih, gue kerjain semua sendiri sih men. Mantap. Gitu. Ya kalau orang lihat Vespa, riding segala macam, iya. Cuman gue bongkar, bener-bener bongkar sih. Di rumah gitu? Iya di rumah. Wih luar biasa. Gitu. Luar biasa. Sama itu Mark Gilles juga katanya bongkar mobil kan kalau di rumah. Dia juga hobi otomotif yang sebetulnya ya beda sih sama masak kan. Kedua, karakteristik that you value most in other people. Oh ini agak susah. Cuman basic sih, kejujuran. Honesty kan, of course. Karakteristik that you value most in yourself. Pas. Saja nih Steph nih. Best advice you ever got? Best advice. Pas lagi. Menurut gue semua advice is the best. Oke. Worst advice you ever got? Buat gue worst advice. Susah nih worst. Kayak gue pernah dibilang kayak lu gak usah dengerin apa kata orang, ya itu salah sih. Ya itu worst juga. Itu bad cuman bukan worst menurut gue. Lu better dengerin orang lain ngomong apa tentang. Menurut gue itu worst. Kayak karena gue gak terlalu peduli orang ngomong apa tentang gue sih. Iya, exactly. Best meal atau most memorable meal of your life? Wah, most memorable meal. Banyak sih. Yang pasti sampai sekarang gue gak bakal lupa. Gue makan masakan gue sendiri semalaman. Jadi kayak gue lupa waktu itu gue masak apa, kayak udah lama gitu. Gue masak itu, gue makan sambil nonton TV. Cuman ternyata gue makan banyak itu sih.
Gue makan, jujur gue gak tahu kenapa waktu itu gue makan kayak 2 whole roast chicken by Buset. myself, some baked potato segala macam. Jadi kayak waktu itu sebelum gue masak buat orang rumah, cuman waktu itu gue di rumah sendiri, gue nonton DVD, cuman gue makan nyemil, habis, nggak kesisa. Mestinya itu makan gue buat berenam kali di rumah. Jadi gue most memorable gue sih itu, gue gak bakal lupa sih gue makan sebanyak itu. Oke. Favorite movie on Netflix or series? Narcos yang keberapa? Yang pertama. Oh gila. Yang pertama. Gokil. Gue orangnya selalu suka yang OG. Yang pertama-tama tuh udah. Itu keren banget sih. Oh keren. Inspiring. Yoi. Dan ya life is tough man. Life is tough. Iyalah. Hidup itu keras. Banget. Lanjut. Most embarrassing moment in the kitchen. Oh. Ini harus tahu ya? Hah? Harus tahu ya? Iya, masa gak inget? Gak, tapi ini lucu. Most embarrassing moment. Gue pernah kerja saking sibuknya gue lupa celana gue robek. Di mana nih Amus yang open kitchen? Mungkin teman-teman kerja gue ada yang inget, ada yang enggak. Mungkin kayak waktu itu kita malam itu lagi sibuk banget. Jadi gue lupa agak kepleset, kaki agak split gitu. Abis itu break. Tapi gue lupa. Ya lagi sibuk kerja. Kayak, lu dapur juga gak notice kan. Abis itu set udah kelar dinner service kayak, lu robek ya? Kayak, gue bilang lupa. Okay. Last question. If you weren't a chef, what would you be? I don't know. I have no idea sebetulnya sih. Have no idea. Oke then kalau gitu. Thank you very much for coming man. Thank you banget. Thank you. Really good to see you again. Really good to see you again. Bener-bener udah lama banget ya. Gila. Yeah, udah lama banget. Biasa kita selalu di Jakarta Selatan. Ya kan? Kali-kali jadi anak Jakarta Barat sekarang. Suruh buka outlet sini lah. Aduh. Mau banget. Yeah. Karena sebelum promising men Barat. Iya, sangat promising. Dan sangat. Kebanyakan, sekarang sih mall-mall sini udah mulai rame sih. Iya. Maksudnya kenaikannya lumayan drastis sih. Jumlah traffic lebih padat dan kayak marketnya beda ya sama Selatan. Kan masih banyak makan gengsi. Kalau di sini kayak makan produk. Nggak ada gengsi, makan harga. Iya. Harga kalau di sini. Bisa diatur lah kalau itu. Sukses buat semua proyek-proyek lu, Van. Thank you bro, thank you lu juga. Terakhir kasih tahu Instagram lu, mungkin social media lu ke listeners. Social media gue cuman Instagram sih paling ya. Gue sama social media nggak terlalu. Gue pasif sih sama social media gue pasif. Jadi maksudnya gue buka semua, cuman gue nggak terlalu aktif untuk gue yang ngepost sih. Paling Instagram gue di @ivanleomangundap. Huruf kecil semua nyambung. Oke, jadi sisanya sih nggak ada, gue gak ada yang aktif. Nanti guys ke YouTube kita kalau misalnya nggak tahu spellingnya, bisa lihat di situ, kita kasih descriptionnya semua dan linknya. Oke, Ivan, thank you banget. Sama-sama bro. Guys, thank you very much for listening to our show today. Jangan lupa like the video if you like it, follow dia, main ke outlet-outletnya, pesen, support pesen, berarti support tuh berarti pesen ya. Kita ada di Spotify, Apple Podcast, YouTube, Google Podcast, dan Anchor app. Okay, thank you very much guys. We'll see you next time. Bye-bye. Bye. Thank you man.